Penyakit virus kuning atau biasa dikenal dengan bule masih menjadi momok penyakit yang biasa ditemui oleh petani cabai khususnya. Dan dengan adanya virus tersebut yang mengenai cabai, maka produktivitas pada cabai akan menurun. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan meninjau bersama-sama lahan milik seorang petani yang meskipun terkena virus kuning, tanamannya tak masih berproduktivitas tinggi. Apa rahasianya? Jangan kemana-mana, saksikan video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel Mitra Bertani TV. Sebelum masuk ke video, aku ingin ingatkan sekali lagi bagi sahabat bertani semua yang baru datang, selamat datang di channel Mitra Bertani TV. Dan jangan lupa untuk klik subscribe agar tidak ketinggalan info-info menarik dari channel Mitra Bertani TV. Dan jangan lupa untuk like, share, dan komen apabila Anda ingin merequest video apa yang akan kita jadikan konten selanjutnya. So, tanpa lama-lama, check it out. Baik sahabat bertani semua, kembali lagi bersama saya Robi Fajar. Dan pada kesempatan kali ini kita sedang berada di lokasi dekat sekali dengan Gunung Merapi ya, di lereng Merapi. Tepatnya di Dusun Pugeran, Desa Krinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Nah, kenapa aku ingin mengajak sahabat bertani untuk melihat situasi lokasi di tanaman seperti ini? Saat ini kita sedang berada di lokasi lahan persawahan milik Bapak Pri. Beliau adalah seorang petani juga. Apa yang menarik dari lahan beliau? Ternyata beliau ini saat ini sedang tanam cabai rawit ya sahabat petani semua, bisa lihat seperti ini. Akan tetapi di tengah perjalanan beliau juga mengalami kendala terkena virus kuning atau yang bisa kita sebut dengan penyakit bule sahabat petani semua. Nah, dan yang hal menarik adalah meskipun tanaman rawit beliau terkena kuning, akan tetapi masih dapat berbunga, berbuah, dan berproduktivitas tinggi. Ingin tahu rahasianya? Jadi jangan kemana-mana dan ikuti video kita sampai selesai. And check it out. Baik, jadi seperti ini ya sahabat bertani kondisi lahan milik Bapak Pri saat ini. Nah, seperti ini contohnya. Ini menurut Bapak Pri kemarin terkena serangan trips dan alhamdulillah setelah disemprot dengan nutrisi mikro, katanya beliau alhasil juga daun yang sudah disemprot itu semakin membaik dan muncul bunga-bunga seperti ini. Nah, dan tak lupa juga karena kita juga sudah bilang tadi saat ini juga tanaman beliau terkena virus kuning. Nah, ternyata seperti ini. Ini tanaman beliau juga sama seperti tanaman-tanaman yang petani rasakan, yakni virus kuning. Tapi meskipun terkena virus kuning, tanaman beliau itu masih dapat berbunga seperti ini. Dan ini bunganya sangat banyak banget. Jadi posisi tanaman itu terkena virus kuning, tetapi bunga dan buahnya masih banyak banget. Nah, seperti ini, sangat luar biasa. Dan saat ini juga kondisi tanaman rawit milik beliau sekarang adalah masuk ke fase generatif, jadi masa berbunga. Nah, seperti ini adalah contoh-contoh rawit yang saat ini masih sehat ya sahabat bertani semua. Nah, bunganya seperti ini. Ini bunganya banyak banget dan cikal bakal buahnya juga akan banyak. Dan ini adalah yang terkena virus. Nah, seperti ini. Ini juga tidak kalah bunganya juga banyak. Nah, masih dapat berproduktif. Nah, seperti ini ya. Ini juga terkena. Ini juga, tapi bunganya juga tidak kalah banyak dengan yang sehat. Jadi kalau kita bandingkan, maka akan produktivitas meskipun terjadi kuning itu bukan menjadi masalah lagi sahabat petani semua. Dan mungkin ini adalah solusi untuk para sahabat petani di luar sana yang mungkin saat ini masih mencari solusi-solusi terkait dengan virus kuning. Dan tidak hanya sampai di situ saja sahabat petani semua, ternyata beliau juga memberikan kalsium, yakni menabur kapur dolomit di bagian lubang tanam. Nah, seperti ini ya sahabat petani semua. Nah, seperti ini. Ini adalah kapur dolomit kalau kita ambil ya. Nah, seperti ini. Ini kapur dolomit ya, ditaruh di bagian lubang tanam. Nah, tujuannya adalah untuk mengantisipasi adanya nanti busuk batang. Nah, seperti ini, dan juga untuk mengontrol unsur nitrogen dari air hujan karena kapur dolomit sendiri mengandung kalsium yang baik untuk tanaman. Jadi juga untuk mengantisipasi adanya kerontokan pada buah, ini sangat dianjurkan sekali untuk menggunakan kalsium sahabat bertani semua.
Baik sahabat bertani semua, alhamdulillah sekarang waktu yang kita nantikan untuk wawancara seperti biasa sudah ada di samping saya Bapak Pri. Assalamualaikum Bapak Pri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saja Pak ya. Nah, mohon izin Pak untuk saat ini saya ingin mewawancarai Bapak berkenan dengan pengalaman Bapak yang sangat luar biasa, yakni meskipun tanaman Bapak ini terkena virus akan tetapi masih bisa berproduktivitas tinggi Pak. Itu sangat luar biasa sekali dan mungkin akan menjadi solusi bagi dunia pertanian kita Pak. Sebelumnya untuk umur cabai saat ini umurnya berapa Pak? Ya sekitar 3 bulan. 3 bulan ya Pak ya? 3 bulan. Oh 3 bulan. Untuk satu tanaman satu lahan ini kira-kira habis berapa tanaman Pak? Sekitar 3.500 3.500 batang ya Pak ya? Ya. Oke. Ini adalah hal yang paling menarik Pak. Tanaman Bapak ini adalah tanaman rawit yang seperti kita tahu apabila terkena virus kuning itu produktivitasnya pasti akan menurun ya Pak ya? Iya. Nah ini sangat luar biasa sekali karena meskipun kuning produktivitas cabai Bapak masih sangat baik. Ini kira-kira Bapak menemui virus kuning itu sejak tanaman Bapak umur berapa Pak ini? Ya sekitar 40 harian sudah kelihatan bintik-bintik kuning. Oh berarti waktu umur 40 hari tanaman udah terkena virus ya Pak ya? Itu perasaan Bapak itu gimana Pak perasaan saat itu Pak? Ya perasaan saya lalu apa ya? Was-was. Tapi saya siap untuk menghadapi virus kuning ini. Oh gitu ya Pak ya. Nah sekarang Pak ke inti pokoknya Pak. Ini meskipun kuning masih dapat berbunga dan berbuah dengan produktivitas yang sangat bagus dan tidak kalah dengan yang tanaman yang tidak terserang kuning Pak. Itu Bapak menggunakan pengaplikasian nutrisi apa Pak? Ya saya memakai Vitaron. Oh Vitaron ya Pak ya? Ya. Oh Vitaron. Untuk Vitaron itu untuk menyuburkan tanaman dan buah. Oh tanaman dan buah ya Pak ya? Ya. Oh gitu. Dan untuk saat ini Pak, udah panen apa belum Pak? Belum. Oh belum ya Pak ya? Umur 3 bulan ini mulai kelihatan merah-merah. Oh baru kelihatan merah ya oke Pak. Ya. Jika diizinkan Pak, saya dan sahabat bertani semua akan melihat situasi lahan kondisi Bapak. Apakah diizinkan Pak? Iya silakan. Oke. Mari, Setelah ini kita akan lanjut untuk jalan-jalan untuk melihat-lihat situasi kondisi di lahan beliau. Jadi jangan kemana-mana, stay terus di video aku. Check it out. Oke, jadi seperti ini ya sahabat petani, contoh dan sampelnya. Ini kan posisinya tanaman terkena kuning waktu kemarin. Nah, kebetulan beliau juga Bapak semprot dengan ini ya Pak ya, Vitaron ini ya Pak ya. Oh, Vitaron. Oke, siap-siap Vitaron. Terus ini hasilnya ya Pak ya. Ini hasilnya seperti ini sahabat petani. Sorry Kak. Oh ya, fokus. Sip. Nah, jadi meskipun kuning ini ada bunganya dan bunganya juga banyak banget. Ini juga nggak mudah rontok. Ini semprot terakhir berapa hari sekali Pak? Biasanya Bapak semprot? Iya, 5 hari atau 6 hari sekali. Oh, jadi nyemprotnya setiap 5 sampai 6 hari sekali ya Pak ya? Baik sahabat bertani semua, ternyata inilah rahasia beliau ya menggunakan Vitaron. Ini menggunakan Vitaron, suplemen sel tanaman atau bisa dikenal dengan unsur hara mikro yang berfungsi untuk meregenerasi sel ya. Jadi sel-sel yang rusak itu seperti di foto-foto ini dan seperti di video-video tadi yang kita rekam, jadi diperbaiki dengan Vitaron ini. Insya Allah juga perkembangan bunga dan buah akan lebih maksimal meskipun tanaman itu terserang kuning sahabat bertani semua. Jadi seperti ini produknya yang dipakai beliau karena rahasia dibalik produktivitas beliau yang sangat bagus meskipun tanaman cabenya terkena virus kuning sahabat bertani semua. Dan aku nemuin satu kemasan lagi. Ini Kalinet, kalium cair. Ini biasa kita temuin di petani-petani yang apa ya, produktivitas tanamannya itu bagus karena ini memang obat buah kalium cair. Jadi sifatnya adalah ketika masa panen tanamannya akan semakin bagus, bunga tidak mudah rontok, buah juga akan lebih cepat merah apabila cabai, dan ini juga bagus karena ada mengandung boronnya di sini. Jadi boronnya itu berfungsi sebagai apa ya, pelindung daun, jadi tidak mudah untuk menua gitu, jadi akan awet. Ini kita nemuin
2 botol ini di dekat lahan beliau di bagian pojok karena mungkin udah habis ya, jadi dibuang. Jadi mungkin ini rahasia untuk bunganya, dan ini untuk nutrisi daunnya agar meskipun kuning produktivitasnya masih tinggi, dan itu juga untuk antisipasi kuning. Baik sahabat bertani semua, mungkin itu dulu dari saya. Alhamdulillah tadi udah mewawancarai dan kita juga udah melihat secara bersama-sama keadaan tanaman milik Bapak Pri sendiri, dan alhamdulillah memang secara real dan apa adanya dan secara bukti ini mungkin bisa diperhatikan oleh sahabat petani semua. Dan terima kasih sebelumnya kepada sahabat petani semua yang telah menonton channel Mitra Bertani TV. Semoga ilmu yang disebarkan kepada Bapak Pri semoga bermanfaat Bapak Pri kepada sahabat para petani semua, dan kita doakan semoga pertanian Indonesia semakin baik dan semakin maju tentunya. Untuk itu jangan lupa untuk selalu menonton channel Mitra Bertani TV, dan jangan lupa untuk klik subscribe agar tidak ketinggalan info-info menarik yang lain dari channel Mitra Bertani TV. Jangan lupa untuk like, share, dan komen untuk request apa video yang akan kita jadikan konten untuk selanjutnya. Dan salam Mitra Bertani Indonesia. Saya Rami Fajar Bilanggi, sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.